Selamat pagi Pak Guru, kami dari kelas 10 IPS 1 kelompok 9 akan memberikan pendapat kami tentang musi yang akan dibahas hari ini, yaitu musi tentang rendahnya kualitas dokter Indonesia dibandingkan dengan kualitas dokter luar negeri. Dalam membahas musi ini sendiri, kami berada di tim afirmatif. Sebelum memulai, izinkan saya untuk perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Vivi Angela, absen 29 sebagai pembicara 1, dengan ditemani dua rekan saya, yang pertama Ken Wurifs, absen 19 sebagai pembicara kedua, dan Febrian Dwi Saputra, absen 9 sebagai pembicara ketiga. Saya selaku pembicara 1 akan membuka debat ini. Kesehatan merupakan suatu hal yang paling penting dan perlu dijaga oleh setiap manusia. Kesehatan tentunya penting untuk setiap orang. Berbicara mengenai kesehatan tentunya tidak asing lagi dengan kata dokter. Dokter merupakan sebuah profesi yang dimana tugasnya merawat orang yang sakit. Tentunya jika tentang merawat kesehatan seseorang, seorang dokter diharapkan mampu mengatasi kesulitan para pasien tanpa ada kesalahan. Berdasarkan dari topik yang kita bahas sebelumnya, hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul rendahnya tingkat kualitas dokter Indonesia dibandingkan dengan dokter luar negeri. Dari tema sendiri, pasti sudah ada bayangan tentang apa yang akan dibahas hari ini. Di Indonesia, kepercayaan seorang pasien kepada dokternya masih sangat minim. Hal ini dilihat dari banyaknya orang Indonesia yang memilih ke luar negeri untuk berobat daripada berobat di Indonesia. Kenapa begitu? Hal itu terjadi karena sebagian besar masyarakat Indonesia merasa bahwa rumah sakit atau dokter yang ada di Indonesia tidak memberi dampak apapun bagi para pasien. Maksudnya di sini artinya kinerja dokter Indonesia tidak memberikan efek apapun bagi pasien. Mungkin sering kita jumpai beberapa orang yang mengeluhkan tenaga medis di Indonesia. Entah itu terkadang mengeluhkan hasil diagnosa yang dirasa tidak tepat, atau obat yang diberikan ternyata tidak berefek dan masih banyak keluhan lainnya. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat Indonesia memutuskan untuk berhenti berobat di Indonesia. Sebagian dari kita juga pasti sudah tahu kalau berobat itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Kita juga pasti tahu bahwa tidak ada sama sekali orang yang ingin rugi. Bisa dikatakan seorang pasien juga menginginkan umpan balik atas apa yang mereka berikan. Jadi jika seorang dokter memberikan obat yang tidak memberi efek sama sekali kepada pasien, hal itu tentunya membuat pasien merasa rugi karena uang yang mereka keluarkan tidak memberikan efek apapun bagi kesehatan mereka. Oleh karena itu, tidak heran lagi mengapa orang Indonesia minim akan rasa percaya kepada dokter di Indonesia. Pada permasalahan ini sendiri sudah dapat dibuktikan bahwa kualitas atau mutu dari dokter Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi. Karena bisa disebutkan masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat ekonomi bagus rata-rata hampir semua lebih memilih berobat ke negara-negara tetangga seperti Malaysia ataupun Singapura. Karena terbukti pengobatan yang dilakukan oleh para tenaga medis di sana membawa efek bagus bagi para pasien. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, seorang pasien ingin mendapat umpan balik atas apa yang telah mereka beri. Selain itu, faktor lain yang mendukung minimnya kepercayaan dari masyarakat Indonesia kepada para tenaga medis di Indonesia yaitu pada bidang teknologi sendiri. Negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia memiliki alat-alat teknologi yang canggih dan modern. Karena teknologinya yang sudah lebih maju dan lebih modern, para pasien menaruh kepercayaan besar kepada para tenaga medis negara tetangga untuk menyembuhkan mereka. Karena memang sudah terjamin juga bahwa pengobatan di sana membawa efek bagus kepada para pasien. Jadi dapat saya sebutkan bahwa saya sendiri menyetujui bahwa kualitas dokter di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan dokter di luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ken Wurifs, sebagai pembicara kedua. Saya pembicara kedua akan melanjutkan pembicara pertama. Bahwa praktik adalah praktik yang salah atau kurang baik yang dilakukan oleh profesi kedokteran. Memberi wacana baru dalam ilmu hukum. Tingginya kesadaran masyarakat akan layanan dari seorang dokter. Menuntut kehati-hatian seorang dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi yang selalu mengedepankan moral dan dedikasi yang tinggi terhadap kesehatan manusia. Kelalaian, kesalahan apapun bentuknya dalam bentuk profesi kedokteran mungkin menjadi bahan hukum penilaian terhadap praktek yang kurang dipertanggungjawabkan, baik dalam hukum perdata, pidana maupun administrasi. Dalam malapraktik dapat menyebabkan pasien bukannya lebih sehat, malah menjadi lebih parah, bahkan dapat menyebabkan kematian. Saya mempunyai sangat banyak pembuktian bahwa dokter di Indonesia kualitasnya lebih rendah dibandingkan dengan kualitas di luar negeri. Selain mahal, pendidikan kedokteran di Indonesia juga dinilai masih kurang
kontrol baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Hal ini menyebabkan kualitas dokter di Indonesia menurun dari tahun ke tahun. Selain itu, ada beberapa hal juga yang membuat kualitas buruk di Indonesia. Kualitas dokter di Indonesia semakin memburuk, seperti yang pertama adalah masih banyaknya lulusan dokter yang gagal ujian kompetensi. Fakta bahwa IDI yang melakukan pendampingan bagi sekitar 2.500 lulusan dokter hingga saat ini mereka belum mendapatkan sertifikasi kompetensi lulusan dokter. Lulusan dokter tersebut dinilai gagal lulus dalam uji kompetensi dokter Indonesia, yaitu atau disebut UKDI. Yang kedua, tingginya kuota melalui jalur undangan. Hal ini terkait dengan tingginya kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur undangan berdasarkan nilai rapor. Menurut pengamatan pendidikan Dr. Darmayuwati Ane, MA, sesuai dengan pasal 53B Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 disebutkan bahwa satuan pendidikan tinggi wajib menjaring peserta didik baru program perjana melalui pola penerimaan secara nasional atau yang disebut SNMPTN. Paling sedikit 60% dari jumlah peserta didik baru yang diterima. Dan mulai 2013 lalu, SNMPTN hanya menggunakan mekanisme jalur undangan berdasarkan prestasi akademik selama di SMA. Jalur undangan ini membuat sekolah mengambil nilai terbaik. Darmayuwati juga menyampaikan hal ini membuat sekolah termotivasi untuk mengelompol nilai. Sekolah bisa saja memanipulasi nilai demi meningkatkan keterserapan alumninya di perguruan tinggi favorit. Belum lagi masalah kebocoran UN. Hal ini tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran. Yang ketiga adalah banyaknya fakultas kedokteran tidak imbang dosen dan peserta didiknya. Darmayuwati menilai mendirikan sebuah fakultas kedokteran butuh biaya besar, juga sarana dan prasarana yang besar juga pula. Inilah yang sering dijadikan alasan besarnya biaya pendidikan kedokteran. Tidak tersedianya beasiswa dari pemerintah mengakibatkan peserta didik kedokteran secara perlahan berpihak pada kaum menengah atas, sedangkan kaum menengah bawah hanya bermimpi saja. Imbasnya, peserta didik disebutkan Darmayuwati bisa cenderung berorientasi pada kepentingan bisnis. Untuk biaya kuliah kedokteran per semesternya bisa mencapai 60-70 juta rupiah. Biaya ini tidak sebanding jika peserta kuliah di FKUI yang hanya dipungut sebesar 6-7 juta per semester. Yang keempat adalah masalah perizinan. Selain masalah biaya, masalah perizinan juga disampaikan dari Darmayuwati belum baik. Masih banyak fakultas kedokteran swasta yang berdiri atas izin Kemendiknas atau yang disebut Kementerian Pendidikan Nasional saja, padahal belum memiliki fasilitas yang memadai. Tidak hanya pengawasan yang komprehensif, sehingga perizinan dilihat dari sudut administrasi. Padahal pada pelaksanaan peserta didik tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Yang terakhir adalah persaingan yang ketat. Persaingan masuk fakultas kedokteran yang ketat bisa dilihat dari peserta yang ingin masuk FKUI tahun 2013 lalu yang mencapai 2.994 orang untuk memperoleh 45 kursi. Rasionya 1,5%. Ini berarti hanya ada satu orang yang diterima dari 100 peserta yang memilih FKUI. Nah, oleh karena itu, sama seperti rekan saya juga menyetujui pernyataan bahwa kualitas dokter di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan dokter luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febrian Dwi Saputra.
Sebagai pembicara ketiga, Pembicara 3. Berdasarkan argumen yang setelah saya disampaikan oleh pembicara 1 dan 2, ada banyak faktor yang bisa mendukung alasan mengapa dokter di Indonesia memiliki kualitas yang rendah dibandingkan dengan dokter luar negeri. Adapun faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, 1. Kurangnya perkembangan teknologi di Indonesia. Perkembangan teknologi di Indonesia sendiri bisa terbilang masih belum sebanding dengan negara tetangga, sehingga permasalahan di teknologi ini menjadi salah satu faktor alasan mengapa masyarakat Indonesia lebih sering berobat ke luar negeri. 2. Sering terjadinya malpraktek, sehingga menurunnya kepercayaan seorang pasien ketika dokternya. Permasalahan tentang malpraktek kerap kali terjadi. Hal ini tentunya akan meliputi tingkat kepercayaan seorang pasien karena tentunya yang tidak diinginkan olehnya. Karena terjadi malpraktik ini juga bisa membahayakan nyawa seseorang, maka pasien lebih memilih untuk mengambil keputusan yang pasti-pasti saja. 3. Pemberian pengobatan yang sering tidak diberikan efek apapun. Setiap dokter tentunya memberikan resep obat jika sedang melakukan proses pemeriksaan. Pemeriksaan sendiri pun memerlukan biaya yang cukup mahal. Kalau begitu, bagaimana jika obat yang diberikan tidak memberi efek apapun? Selain merugi, tingkat kepercayaan pasien akan ke seorang dokter. 4. Sering terjadi kesalahan diagnosa. Masalah ini sering kerap kali terjadi. Karena itulah mengapa orang Indonesia sebagai besarnya merasa ragu dan berobat di Indonesia. Kesalahan diagnosa juga dapat berakibat fatal bagi nyawa manusia. Oleh karena itu, rata-rata masyarakat di Indonesia memiliki untuk berobat ke luar negeri dibandingkan negara sendiri. Dari beberapa faktor di atas, kita dapat memilih mengapa Indonesia lebih memilih berobat di luar negeri daripada berobat di negara sendiri. Dari faktor di atas bisa saya nyatakan bahwa kualitas dokter di Indonesia perlu untuk ditingkatkan lagi. Adapun beberapa alasan mendukung alasan mengapa kualitas dokter di Indonesia rendah, antara lain 1. Tidak seimbangnya jumlah peserta didik atau pengajar. 2. Persaingan yang ketat. 3. Masih banyak lulusan kualitas kedokteran yang gagal ujian. 4. Adanya masalah perizinan. 5. Tingginya kuota melalui jalur undangan berdasarkan nilai raport. Hal yang disebutkan di atas juga salah satu yang bisa memicu alasan mengapa dokter di Indonesia kurang kualitasnya. Sama seperti rekan saya yang lain, saya juga menyetujui pernyataan bahwa dokter di Indonesia masih rendah dibandingkan dokter luar negeri. Setelah argumen-argumen yang telah didengar tadi, dapat saya simpulkan bahwa kualitas dokter di Indonesia masih terbilang sangat rendah. Karena seringkali kita pasti menjumpai orang di sekitar kita yang memilih untuk berobat di luar negeri daripada di negara sendiri. Tentunya setiap pilihan ada alasannya, begitupun juga dengan beberapa pihak yang memilih untuk berobat di luar negeri. Tentu mereka juga punya alasan mengapa memilih keputusan tersebut. Jadi, apa yang sekiranya perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat Indonesia kepada dokter Indonesia dapat meningkat? Ada beberapa hal yang perlu dilakukan seorang dokter agar bisa mendapatkan kepercayaan dari seorang pasien, yaitu seorang dokter diharapkan bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Maksudnya di sini adalah para dokter diharapkan untuk memilih profesi tidak hanya untuk mendapatkan gelar saja, namun juga karena memang dari hati untuk memilih profesi yang satu ini. Karena dengan sikap tulus dan ikhlas dalam menjalankan suatu profesi, maka pekerjaan yang dilakukan pun dapat berjalan baik dan lancar. Hal-hal yang tidak diinginkan pun tidak akan terjadi. Seorang dokter juga perlu mempunyai kemampuan intelektual yang baik, yang berarti seorang dokter diharapkan mampu memiliki pengetahuan yang luas. Tidak hanya punya sikap yang baik saja, seorang dokter juga dituntut untuk cerdas. Selain itu, diharapkan juga rumah sakit di Indonesia memiliki teknologi yang lebih canggih dan modern lagi. Dengan mempunyai teknologi yang bagus, kebanyakan orang pasti akan lebih memilih berobat di negara sendiri. Selain itu juga dengan mempunyai teknologi yang bagus, Indonesia juga bisa mendatangkan para turis untuk berobat di Indonesia. Sama halnya dengan beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, dan beberapa negara dengan teknologi pengobatannya yang bagus dan canggih.
Jika sudah begitu, perekonomian Indonesia pun bisa meningkat. Jika ditelisik, rata-rata masyarakat Indonesia lebih yakin dan percaya untuk berobat di rumah sakit yang memiliki perkembangan teknologi alat medisnya canggih. Karena dengan teknologi dan alat medis yang bagus dan canggih, pasien tidak perlu khawatir akan resiko yang dialami selama pengobatan. Tentunya jika pengobatan menggunakan alat-alat yang canggih, uang yang dikeluarkan pun memang akan sangat banyak. Namun jika untuk kesehatan, pasti kebanyakan orang akan mengeluarkan uangnya demi kesehatan mereka. Oleh karena itu, para pasien tentunya tidak mau rugi. Jika pengobatan yang dilakukan tidak membawa dampak sama sekali, hal itu pastinya akan memicu penurunan kepercayaan dan kerugian bagi masing-masing pihak. Jadi dapat kita tarik satu kesimpulan dari mosi yang dibahas ini adalah bahwa kualitas dokter yang ada di Indonesia masih perlu ditingkatkan lagi agar masyarakat Indonesia tidak lagi ragu untuk berobat di negara sendiri. Karena dengan kembalinya kepercayaan seorang pasien, maka rumah sakit di Indonesia dapat berkembang lebih maju lagi dan bisa membantu perekonomian Indonesia. Selain itu, diharapkan juga bagi para calon dokter untuk lebih bekerja keras lagi dalam menuntut ilmunya, supaya para calon dokter ini bisa kembali memulihkan rasa percaya masyarakat Indonesia kepada dokter yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.